Halo sobat-sobat GPR Seko, jumpa lagi di channel kesayangan kalian, tentunya di channel GPR Seko. Oke, di video kali ini Mimin akan menjelaskan alur cerita film zombie Event Ever Ends After. Film ini tayang perdana pada 7 September 2018 di Toronto International Film Festival. Film ini berdurasi 1 jam 30 menit yang disutradarai oleh Lina Hellsgrave. Film genre horor ini diperankan oleh Maja Lehrer, Swanti Kohlov, Twenty Delno, dan beberapa aktor lainnya. Jadi sebelum lanjut, Mimin kembali mengingatkan bahwa video ini merupakan konten spoiler. Mimin sangat menyarankan untuk kalian supaya menonton film aslinya secara utuh, karena menonton film full setelah langsung akan terasa jauh lebih baik daripada menonton video spoiler. Jadi tanpa lama-lama kita langsung saja gaskan ke alur ceritanya. Pada suatu hari ada daerah yang terlihatlah sangat sepi. Daerah itu dibatasi dengan pagar seadanya. Terlihat beberapa orang sedang mengecat dan memperbaiki pagar yang rusak. Kemudian seorang wanita terlihat sedang menyirami tanaman kecil dalam pot sambil membaca mantra. Wanita itu bernama Vivi. Seorang perawat lalu datang dan memberinya obat penenang. Mengingat trauma akibat kejadian yang dialaminya masa lalu, perawat itu juga memberinya beberapa obat dan mengatakan jika rambut Vivi harus diwarnai. Vivi pun mewarnai rambutnya itu. Vivi melihat seekor laba-laba dan merasa senang. Ia lalu memainkan laba-laba itu dengan tangannya. Tiba-tiba dia teringat kembali dengan kejadian di masa lalunya. Dia segera meminum obatnya dan terus dihantui oleh hal yang menakutkan itu. Keesokan harinya, Vivi dan yang lainnya berkumpul. Mereka lalu pergi di pagar perbatasan bersama dengan para petugas penjaga. Di perjalanan, seseorang wanita bernama Isabel mengajaknya ngobrol. Sampai di pagar itu, seorang wanita bernama Eva mengajari mereka beberapa teknik untuk mempertahankan diri di sana. Vivi, Isabel, dan Eva pun mulai bekerja sama memperbaiki pagar pertahanan di sana. Mereka mengecek bagian demi bagian pagar hingga menemukan bagian yang rusak. Isabel dan Vivi berusaha memperbaikinya. Tiba-tiba datang seorang zombie menyerang mereka. Zombie itu berhasil menggigit tangan Isabel. Kalau saya melihat itu segera menusuk zombie itu dengan senjatanya. Dia lalu bergegas mengambil kapas dan menebas tangan Isabel yang tergigit zombie itu. Isabel yang terbaring itu pun berteriak histeris. Seorang petugas lalu datang dan bertanya siapa yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Wanita itu kemudian memberikan pistol pada Eva dan memintanya membunuh Isabel. Karena sudah menjadi aturan di sana, Eva pun tak punya pilihan lain. Ia mengambil pistol itu dan menembaki Isabel hingga tewas. Melihat itu semua benar-benar merasa syok dan tertekan. Malam harinya, Vivi yang sedang berendam dalam bak mandi tiba-tiba teringat kembali akan masa lalunya. Ia mengambil pecahan kaca dan berusaha untuk berdiri, namun perawat menolongnya. Billy benar-benar merasa tak tahan berada di sana. Seorang pria kemudian datang dan memecahkan sebuah pintu kaca di sana. Vivi pun segera berlari dan pergi. Keesokan harinya Vivi yang semalam tertidur di sebuah kursi terbangun dan sebuah kereta api datang itu setelah kereta api membawa persediaan makanan yang banyak. Otomatis saat kereta api berhenti, Vivi segera bergegas masuk dalam. Kemudian kereta api itu kembali berjalan. Tiba-tiba seorang datang, ternyata itu adalah Eva. Beberapa saat kemudian kereta api itu tiba-tiba berhenti. Mereka terduduk pasrah dan tak bisa berbuat apa-apa. Lalu Eva turun dan pergi menuju sebuah mobil. Dia melihat mobil tua itu dan sepertinya tak berguna. Tiba-tiba terdengar suara dari bagian belakang. Benar saja ada zombie terkurung di bagian belakang mobil itu. Eva segera bergegas lari kembali menuju kereta api itu. Hari semakin gelap, mereka terlihat pasrah. Di dalam sana tiba-tiba TV melihat ada banyak zombie berlari ke arah mereka. Dia berteriak sangat kencang. Evasian terkejut segera melihat, namun tak ada apa-apa di sana. Lama kemudian terdengar suara aneh. Benar saja teriakan Vivi telah mengundang zombie datang ke sana. Vivi sangat ketakutan. Eva segera
membawa keluar dan mereka berlari pergi dari sana. Mereka lalu sampai di sebuah mobil tua. Mereka bermalam di mobil tua itu. Saat Eva sedang tertidur, diam-diam Vivi mengambil kamera yang ada di dalam tas Eva itu. Adalah kamera yang telah rusak. Vivi berniat untuk memperbaikinya. Esok paginya, Eva terbangun. Dia melihat sekitar dan melihat Vivi masih tidur. Dia berniat kabur dan meninggalkan Vivi di sana. Eva mengambil tasnya perlahan, namun Vivi sadar dan terbangun. Dia meminta Eva membawa Vivi ikut bersamanya. Eva menolak, namun Vivi menunjukkan kamera itu. Melihat itu, awalnya Eva sangat marah karena Vivi telah lancang mengambil barang miliknya. Namun setelah Sisi menjelaskan jika dia memperbaiki kamera itu, Eva pun mengizinkannya ikut. Eva lalu mengambil sepasang sepatu di mobil yang ada di sana dan ia memberikan sepatu itu untuk Vivi. Eva juga mengambil obat bereda stres milik Vivi dan membuangnya. Masih ini dia, berkata Vivi membutuhkan itu lagi. Mereka berdua pun mulai berjalan pagi. Eva dan Vivi berjalan santai di atas sebuah rel kereta api sambil ngobrol selama. Kemudian mereka melihat sebuah mayat tergeletak. Eva ambil mayat itu dan mengambil pistol. Namun peluru pistol itu telah habis. Eva pun membuang pistol itu kembali. Mendengar sesuatu, ia berjalan dan melihat sumber suara. Ternyata ada banyak zombie di dekat sana, sedang melahap mangsanya. Kemudian zombie itu menyadari keberadaan mereka dan zombie itu mulai mengejar mereka. Eva dan Vivi segera kabur untuk menyelamatkan diri mereka, terus berjalan menyusuri ikutan hingga sampai di sebuah gubuk dan mereka beristirahat di sana. Eva mengambil botol berisi airnya dan minum beberapa teguk, paling memberi botol itu. Kemudian Vivi dengan cepat botol itu agar Vivi tak meminum habis. Dengan akhirnya Eva lalu melihat beberapa jerapah di dekat sana. Ia mengambil kameranya dan memotor jerapah itu. Eva juga mengajak Chelsea di sana. Mereka ngobrol dan saling curhat tentang masa lalu masing-masing. Eva berkata dia sangat ingin menjadi fotografer. Dia juga menunjukkan sebuah surat mendapat beasiswa di Amerika. Namun karena wabah zombie itu semuanya hancur. Vivi ingin dengannya, namun sangat disayang semua keluarga. Mereka berdua pun mencoba melupakan dan menenangkan diri. Eva mengambil pemutar musik miliknya dan mengajak Sisi mendengarkan musik bersamanya. Keesokan harinya mereka terbangun dari tidur dan mendengar sesuatu. Ternyata ada seorang wanita mengenakan baju pengantin yang telah menjadi Saudi. Ada seekor merpati di bahunya. Tiba-tiba merpati itu dan hingga gubuk mereka. Zombie itu pun segera berlari ke arah gubuk ini. Pada Vivi melepaskan Eva, melepas 9 papak gubuk dan menghantam zombie itu hingga terkapar. Lalu mereka segera pergi dari sana. Mereka menemukan sebuah bangunan dan mereka pun mencoba masuk ke dalam. Mereka melihat ada mencium di sana. Dengan cepat-cepat mereka melihat mentimun itu. Mereka lalu mendengar seseorang yang terkurung di sebuah ruangan. Tiba-tiba Eva seperti kerasukan setan. Dia menggedor-gedor pintu itu. Vivi datang dan menamparnya. Namun Eva membalas tamparan itu dan menendang Vivi sangat keras. Eva pun pergi dan duduk menyendiri di pinggir danau. Tiba-tiba dia didorong dan jatuh ke danau itu. Di dalam air, Eva melihat ada beberapa mayat. Tiba-tiba mayat itu hidup dan menyerangnya. Eva bergegas berenang keluar dari air. Kakinya ditarik oleh zombie. Diminta tolong pada Vivi, namun Vivi tak berani dan hanya melihat Eva mengambil sebuah batu dan menghantam kembali zombie itu berkali-kali. Eva kemudian marah kepada Vivi. Dia berkata jika Vivi seperti zombie-zombie itu karena ia tak punya tujuan untuk hidup. Eva pun lalu menunjukkan bekas luka di tubuhnya. Dia ingin meminta Vivi untuk mengikutinya lagi dan akhirnya mereka pun berpisah. Vivi terlihat berjalan sendiri di hutan dan menemukan buah yang bisa dimakan. Ia pun memakan buah itu. Satu persatu tiba-tiba zombie baju pengantin datang dan mengejarnya. Vivi lari histeris. Seorang wanita datang untuk menolongnya. Vivi kemudian tidur dan beristirahat di sebuah ayunan di rumah wanita itu. Malam harinya ia terbangun. Vivi berjalan dan melihat sebuah pistol.
Dia mengambil pisau itu dan mengarahkan di palanya. Vivi berniat untuk bunuh diri. Dia pun menekan pelatuk 6 pistol itu berbunyi klik. Ternyata pelurunya telah habis dan dia gagal bunuh diri. Wanita yang menolongnya tadi itu pun datang. Dia mengajak Vivi ke sebuah kebun tomat yang luas. Ada banyak buah tomat yang tumbuh subur di sana. Vivi mengambil dan memakan buah itu. Kemudian statistik berjalan-jalan di sekitar sana. Dia menemukan surat beasiswa milik Eva. Titi mencari dan menemukan Eva telah berbaring tak berdaya dan terkubur di tanah. Vivi berusaha menggali dan menyadarkan Eva. Namun wanita itu datang dan berkata dia bisa menyelamatkan Eva jika Vivi mau tinggal bersamanya. Vivi mengiyakan dan wanita itu mengambil buah di keranjangnya lalu memasukkan ke dalam mulut Eva. Kemudian Eva terbangun. Dia segera mengambil pengais dan menodongkannya pada wanita itu. Eva minta agar Vivi bisa pergi bersamanya. Akhirnya mereka berdua pun kembali berjalan bersama, menyusuri hutan. Sampai di sebuah bendungan, tiba-tiba banyak zombie datang mengejar mereka. Segera lari untuk menyelamatkan diri. Di sisi melewati pagar, Eva menutup pagar itu dan membiarkan dirinya digigit oleh para zombie. Para zombie sini tinggal Vivi sendirian berjalan di dalam hutan. Dia terus berjalan hingga menemukan sebuah rumah. Vivi masuk perlahan dalam menyusuri ruangan demi ruangan. Tiba-tiba seseorang zombie datang mengajarnya. Ia terpojok dan berusaha untuk melawan. Isi berhasil menghantam zombie itu. Namun mata kirinya terluka dan mengeluarkan banyak darah. Dia menutup mata kanannya itu dengan kain dan pergi dari sana. Vivi menemukan sebuah sungai. Dia minum dan mencuci matanya yang terluka. Ia lalu melihat ada banyak di seberang di sungai itu mayat yang telah membusuk. Itu ternyata adiknya Renata. Vivi sangat sedih melihat itu. Hari semakin gelap. Vivi memutuskan untuk tidur di samping mayat adiknya. Keesokan harinya tubuh Vivi telah ditumbuhi banyak tanaman. Di mayat adiknya ia terbangun dan memindahkan tanaman dari tubuhnya. Vivi juga melepas baju dan menutupi mayat adiknya itu sebagai berkata jika dia harus pergi dan tak bisa bersama adiknya. Vivi pun akhirnya pergi dari sana sampai di sebuah tempat yang lapang. Dia bisa melihat kota. Ia duduk dan menandangi kota itu. Dia lalu mengambil kamera milik Eva dan melihat foto selfie mereka. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki. Ternyata itu Eva dengan banyak luka gigitan zombie di tubuhnya. Eva mendekati namun tidak menyerangnya. Vivi berkata bahwa kota orang-orang tidak menyukai mereka ditipu. Menggandeng tangan Eva dan mengajak perginya entah kemana. Selesai.